Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bareng Bapak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, serta diberikan umur yang berkah ya. Kali ini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang sarana dan prasarana serta peraturan dalam permainan bola basket. Nah, langsung saja ke slide pertama. Yang pertama ukuran ya. Di sini ukuran lapangan FIBA yaitu panjang 28 meter, lebarnya 15 meter, kemudian tinggi ring 3,05 meter, radius 1,25 meter, kemudian pusat lingkaran diameter lapangan yaitu 3,6 meter, jarak 3 point 6,75 meter, kemudian dari corner itu 6,60 meter. Kemudian garis lemparan atau disebut juga dengan free throw itu 4,6 meter. Selanjutnya ini adalah ukuran daripada basket NBA ya. Yaitu panjangnya 29 meter, lebarnya 15 meter, kemudian tinggi ring 3,05 meter, kemudian radius dibatasi yaitu 1,22 meter, pusat lingkaran 3,66 meter, jarak 3 point 7,24 meter, di corner itu 6,70 meter, garis lemparan bebas itu free throw, bisa kita sebut dengan free throw 4,57 meter ya. Di sini ada perbedaan antara FIBA dan NBA ya. Nah, tentunya harus kalian ketahui bahwasanya NBA itu punya peraturan sendiri, punya modifikasi sendiri tentang permainan bola basket ini ya. Tetapi seluruh dunia menggunakan peraturan FIBA ya. Misalnya contohnya pertandingan Asian Games misalnya antara basket antar negara misalnya itu mengacunya kepada FIBA ya. NBA cukup sampai NBA ya. Di Amerika Serikat NBA itu cuman NBA ya. Jadi tidak ada lagi negara atau bola basket liga-liga di luar dari Amerika mengikuti aturan dari NBA ya. Aturan NBA tersendiri menyendiri tanpa diikuti oleh yang lainnya ya. Kemudian aturan FIBA itu diikuti oleh seluruh dunia. Misalnya pertandingan bola basket di Indonesia itu mengacu ke FIBA. Nah, di Spanyol mengacu ke FIBA, di Thailand mengacu ke FIBA, Filipina mengacu ke FIBA dan lainnya lah. Nah, kemudian NBA ini adalah suatu pertandingan antar basket klub di Amerika Serikat ya. Mereka itu membuat regulasi atau peraturan sendiri ya tentang panjang lapangan dan sebagainya. Kemudian apabila kalau Amerika mengikuti pertandingan dunia, maka mereka timnas Amerika mengikuti peraturan FIBA ya. Karena berarti FIBA itu adalah organisasi tertinggi dunia ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini penjelasan sedikit pada jarak batas lapangan bola basket antara lapangan permainan bola basket dengan daerah tim pengawas pertandingan yaitu 2 meter ya, antara kayak semacam meja panitia itu disebut dengan meja scoreboard misalnya. Itulah itu macam-macam ya. Itu ada jarak minimalnya ya, minimal itu 2 meter ya. Oke. Kemudian daerah bench team itu disebut dengan bangku cadangan ya. Pakai area bench team dipakai untuk pelatih, asisten pelatih dan pemain pengganti ya. Jumlah bangku adalah yang ada dalam daerah bench itu standarnya adalah 14 kursi ya. Mau 15 mau lebih nggak apa-apa ya, tergantung kondisi ruangan atau kondisi tempat yang memungkinkan untuk ditempati. Kemudian ukuran bola, keliling bola basket yang digunakan adalah pertandingan resmi mempunyai ukuran yaitu 75 sampai dengan 78 cm. Berat bola 600 sampai 650 gram. Kemudian bola dijatuhkan dari ketinggian 1,80 meter pada permukaan lantai lapangan basket, maka bola harus kembali ketinggian 1,20 sampai dengan 1,40 meter. Misalnya contoh, bola kita taruh di depan, kita lepaskan, bola memantul lalu kembali lagi ke atas sampai titik
titik yang paling atas. Nah, itu jaraknya antara 1,20 meter sampai 1,40 meter. Berarti itu bola itu dinyatakan bola itu bagus ya. Artinya kencang, artinya layak untuk dipakai untuk pertandingan. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah gambar daripada lapangan bola basket. Ada ukuran, ada lebar, ya kan? Itu bisa dilihat ya. Ini adalah bentuk bentuk daripada lapangan bola basket. Nah, itu ada bench dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini juga ada bentuk dari lapangan bola basket. Nah, yang tadi itu apa dan sekarang itu apa? Nah, yang tadi itu ya, yang sebelumnya foto ini ya, sebelum gambar ini itu adalah bentuk lapangan pada saat dulu ya, dulu peraturan yang dulu oleh FIBA seperti itu. Nah, sekarang diubah atau diperbaharui bentuk lapangannya seperti ini ya. Pembedaannya cuman di daerah free throw ya, daerah 3 second atau free throw ya, yang yang sebelumnya itu lonjong ya. Nah, sekarang itu berbentuk kotak ya. Pada dasarnya ukuran-ukurannya sama, cuman hanya membedakan ini tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini tinggi basket ya, tinggi ring basket, kemudian lebar papan dengan ringnya, macam-macam ya ini ya. Kemudian jarak antara garis belakang sampai ke daerah free throw tadi yang disebut lemparan bebas tadi ya. Nah, ini adalah ukuran-ukurannya ya. Silakan kalian cari di Google atau di buku-buku ya tentang ukuran spesifik ini ya, karena ini harus kalian tahu dan harus kalian catat juga. Nanti kalau ada sebuah pertanyaan atau ulangan, kalian bisa menjawabnya. Oke. Selanjutnya ini ada ring basket ya, papan dengan ring basketnya. Ini adalah penjelasannya. Panjang papan pantul bagian luar ada 1,80 meter. Sedangkan lebar papan pantul bagian luar 1,20 meter. Nah, di sini yang bisa kita lihat ada kotak itu di tengah. Nah, itu 45 cm ke atas, ke sampingnya 5,59 cm. Kemudian jarak antara papan paling bawah itu sama kotak itu 60 cm dan sebagainya ya. Ini ukuran standar daripada FIBA. Oke, selanjutnya. Nah, panjang garis tengah lingkaran pada lapangan basket 1,80 meter dengan ukuran lebar garis yaitu 0,5 meter ya. Panjang garis akhir lingkaran daerah yaitu 6 meter, sedangkan panjang garis tembakan hukuman 3,60 meter ya. Ini sudah kita sampaikan juga tadi. Lapangan basket bisa dibangun atau dibuat di alam terbuka atau dalam gedung ya. Permukaan lapangan harus datar dan rata agar pantulan bola baik dan mudah dikontrol atau dikuasai. Lapangan dalam gedung biasanya berlantai kayu atau semen, sedangkan di luar ruangan atau gedung sebaiknya berlantai semen saja. Sebab kalau menggunakan kayu akan mudah keropos atau rusak akibat seringnya terkena sinar matahari atau diguyur hujan. Nah, itu. Ukuran lapangan bola basket yang standar adalah panjang 28 meter, lebar 15 meter. Itu standar tadi, standar FIBA ya. Itu sudah kita bahas juga di atas. Kemudian di dalam lapangan harus ada 3 lingkaran dengan ukuran yaitu berdiameter 1,8 meter ya. Lingkaran pertama di tim A, lingkaran kedua itu di tengah, lingkaran ketiga adalah di tim B ya. Maksudnya seperti itu ya, ada 3 lingkaran. Satu berada di tengah yang dipakai untuk memulai sebuah pertandingan, bisa kita sebut dengan jambol, dan 2 lainnya berada di daerah ring masing-masing dengan menggunakan untuk jambol dan atau free throw ya, free throw tembakan hukuman. Oke. Peraturan dasar daripada permainan bola basket ya. Pertama adalah bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan atau dengan kedua tangan. Bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan atau kedua tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepala tangan meninju ya. Contohnya seperti ini. Kita mukul seperti ini boleh, kita mukul seperti ini boleh, tapi tidak boleh memukulnya seperti ini ya. Ini seperti meninju tidak boleh ya. Diperkenakan memukulnya seperti ini, misalnya orang memegang bola, kita mau ngambil bola, kita pukul bolanya lalu terlepas, itu boleh. Tapi kalau hanya memukul dengan bergenggam itu tidak boleh, itu ya, itu dinyatakan pelanggaran. Pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola ya. Pemain harus melempar bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tetapi diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa ya.
Ini bisa kita sebut double ya. Jadi pemain itu tidak boleh megang bola lalu dibawa lari ya. Itu harus di dribble ya, atau boleh dibawa lari cuman ada batasnya 2 langkah. Dapat bola, nangkap bola, bawa lari tanpa dribble, batasnya cuma 2 langkah ya. Apabila 3 langkah itu sudah bisa dikatakan traveling ya. Oke, yang keempat, bola harus dipegang di dalam atau di antaranya telapak tangan, lengan atau anggota tubuh lainnya. Tidak diperbolehkan memegang bola. Lengan atau anggota tubuh lainnya tidak diperbolehkan memegang bola ya. Kayak gimana ya? Pakai lengan nggak bisa, harus pakai tangan ya. Pakai kaki juga nggak bisa. Oke. Yang kelima, pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul atau menjegal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. Menjegal artinya menyeledeng, tidak, bukan seperti itu ya. Menyikut, body juga tidak. Bola basket cuman menjaga ya. Tidak ada dorongan, tidak boleh ada dorongan, tidak boleh ada tahan, apalagi menyeruduk dan lain-lainnya. Oke, pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan. Pelanggaran kedua akan diberikan sanksi berupa pendiskualifikasian pemain hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan, atau apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari lawan, maka pemain pelanggar akan dikenai hukuman tidak boleh ikut bermain sepanjang pertandingan. Pada masa ini pergantian pemain tidak diperbolehkan. Nah, jadi ini semacam pelanggaran personal. Pertama dulu ya, pelanggaran personal itu ada 5 peringatan. Kalau sudah 5 peringatan disuruh keluar ya. Pertama, kalau melakukan memukul atau melakukan kesalahan ya, itu pertama, foul pertama ya. Yang kedua, foul kedua, pelanggaran kedua. Ketiga, keempat, dan apabila terakhir pelanggaran individu itu, pelanggaran itu yang terakhir 5 kali, berarti dia harus dikeluarkan dari pertandingan ya. Jadi itu diganti ya. Dia tidak boleh lagi bermain, tapi tim saat bermain masih bisa melakukan, masih bisa 5 orang masih bisa bermain ya, bukan seperti sepak bola misalnya 10 bermain, kartu merah 1, sisa 9 ya, tidak boleh lagi masuk, bukan seperti itu. Kalau bola basket masih boleh masuk selama ada pemain penggantinya. Nah, itu adalah pelanggaran personal lah. Pelanggarannya batasnya adalah 5 kali pelanggaran. Ada juga pelanggaran tim ya. Ada juga pelanggaran tim. Kalau pelanggaran secara tim itu ya, apabila dalam satu tim itu, dalam satu babak atau satu quarter melakukan 5 pelanggaran, maka tim itu akan diberikan hukuman free throw ya, tembakan bebas ya. Tembakan bebas 2 kali biasanya ya. Oke, ini seperti itu. Kemudian yang keenam, sebuah kesalahan dibuat pemain apabila memukul bola dengan kepala tangan kemeja, melakukan pelanggaran terhadap aturan 3 dan 4 serta melanggar hal-hal yang disebutkan pada aturan 5. Tadi itu dia mendapatkan foul tadi ya. Meninju dapat foul, apalagi bila meninjunya ke orang lain ya. Kemudian yang ketujuh, apabila salah satu pihak melakukan 3 kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya berturut-turut tanpa adanya pelanggaran balik oleh lawan ya. Kemudian 8, gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang. Dalam hal ini pemain yang menjaga keranjang tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau pemain lawan menggerakkan keranjang, maka hal itu tersebut tidak akan dihitung sebagai sebuah gol. Ini itu biasanya disebut dengan goaltending ya. Pada saat orang menyuting, bolanya itu mau masuk, lalu kita melakukan gangguan terhadap ring tersebut, talinya atau papannya dipukul, talinya atau ditarik, itu akan dihitung gol ya. Tapi apabila bola itu tidak merah kering tapi diganggu seperti tadi ringnya, maka itu tidak termasuk dalam goaltending ya. Kemudian yang 9, apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilempar kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasit akan melemparkannya ke dalam lapangan. Pelemparan bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Apabila ia memegang lebih lama dari waktu tersebut, maka kepemilikan bola akan berpindah. Apabila salah satu pihak melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit dapat memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran. Nah, jadi ini semacam jambol ya. Nah, pada saat melakukan pertandingan, mereka memegang bola itu mati, lalu berebut. Bola itu saling tarik menarik selama 5 detik, maka wasit akan meniup tit. Nah, seperti itu. Lalu melihat ke meja panitia atau ke meja scoreboard ya.
ada arah jambol. Nah, itu adalah menentukan satu pihak bola itu untuk siapa dan bola itu siapa yang melakukan serangan selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ke-10, wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberitahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Nah, wasit memiliki hak penuh untuk mendiskualifikasi pemain melakukan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum dalam aturan 5. Nah, jadi ini tadi kan ada petugas lapangan yang di samping lapangan yang berjarak minimal 2 meter tadi, itu yang di meja yang menghitung scoreboard dan menghitung statistik permainan. Ada inspektur pertandingan juga di sana yang bertugas untuk mengawas pertandingan. Nah, di situ akan memberitahukan wasit di lapangan ya, mewasitkan di lapangan, karena wasit di lapangan 3 orang, 2 atau 3 orang yang wasit di lapangan itu fokus kepada permainan ya. Ada lagi yang mencatat skor, yang mencatat pelanggaran-pelanggarannya itu adalah petugas daripada inspektur pertandingan atau pengawas pertandingan. Kemudian yang ke-11, wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta menghitung waktu. Wasit pembantu berhak menentukan sah tidaknya suatu gol dan menghitung jumlah gol yang terjadi. Yang ke-12, waktu pertandingan adalah 4 kuarter masing-masing 10 menit. Ya, 1 kuarter itu 10 menit dikalikan 4 kuarter ya. Dikalikan 4 kuarter. Jadi bola basket itu dimainkan selama 10 kali 4 kali 10 menit ya, seperti itu. Yang ke-13, pihak yang berhasil memasukkan bola terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Jelas ya. Yang tidak masuk kalah. Oke. Itu tadi peraturan dasar dalam permainan bola basket. Masih ada lagi banyak peraturan dalam bola basket yang tidak Bapak paparkan atau tidak Bapak jelaskan di sini, mengingat waktu ya. Kemudian hanya sampai di sini dulu Bapak menyampaikan sebuah materi ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Selalu belajar lah, selalu pelajari lagi materi peraturan atau sarana dan prasarana permainan bola basket ya. Jangan lupa tadi subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Jangan lupa menggunakan masker, hindari keramaian, social distancing, jangan berkelompok ya, mengerjakan tugas apapun jangan berkelompok. Kemudian jaga imunitas tubuh kalian, sering-sering berolahraga ya. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, jaga imunitas atau jaga kondisi tubuh kalian agar tetap sehat. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.